Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Al-Muhi dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus rabies. Yang pertama, saya awali dengan pengertiannya dulu. Virus rabies adalah infeksi virus pada otak dan sistem saraf manusia yang bisa menular ke manusia melalui gigitan hewan. Virus rabies adalah salah satu virus mematikan yang bisa menular ke manusia dari dari air liur hewan yang terinfeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik dari virus rabies. Virus rabies merupakan penyakit virus yang menyerang sistem pusat mamalia termasuk manusia dan disebabkan oleh virus rabies. Virus rabies adalah salah satu virus yang menyebar ke manusia melalui gigitan air liur hewan yang terinfeksi. Untuk virus rabies itu lebih dari 95% itu disebabkan oleh anjing. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dari virus rabies. Struktur dari virus rabies. Virus rabies itu berbentuk peluru dengan panjang 180 nanometer dan lebar 75 nanometer. Selanjutnya virus rabies itu terdiri dari RNA 2-3%, protein 67-74%, lemak 20-26%, dan karbohidrat 2%. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa unsur dari virus rabies. Yang pertama gloroprotein, selanjutnya matrix, yang ketiga lipid layer, selanjutnya phosphoprotein, selanjutnya lepek protein, dan yang terakhir RNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab beberapa penyakitnya virus rabies. Virus rabies itu disebabkan oleh virus Lyssavirus dari golongan Rabivordifered. Cara penularan penyakit rabies virus ini umumnya masuk ke dalam tubuh ke dalam tubuh manusia melalui gigitan, cakaran, atau jilatan yang terinfeksi virus rabies, serta jilatan virus rabies infeksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala virus rabies. Yang pertama, seorang yang terkena virus rabies itu yang pertama secara umumnya seluruh tubuh itu demam, kehilangan kesadaran, kelelahan, dan selalu pusing. Untuk perilakunya berperilaku agresif atau iritabilitas. Juga umumnya kebingungan mental, gelisah, kejang, dan keluar air liur secara berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja gejala atau apa saja yang dialami orang-orang setelah digigit atau terinfeksi virus rabies. Yang pertama, untuk tubuh itu tubuh merasa demam, kehilangan selera makan, dan pusing. Untuk psikologinya dia mengalami halusinasi, ketakutan, dan penurunan kesadaran. Selanjutnya untuk gastrointestinalnya, yang pertama dia mual dan muntah, mual atau muntah. Yang pertama, selanjutnya ototnya itu akan tegang atau lumpuh dengan otot yang lemah. Selanjutnya penginderaan.
penginderaan itu seperti kesemutan dan instabilitasnya terhadap cahaya. Jadi itu orang yang terinfeksi virus rabies itu pada umumnya takut cahaya. Untuk perilakunya berperilaku agresif atau iritabilitas, juga umumnya kebingungan kebingungan mental, gelisah, kejang, keluarnya air liur secara berlebihan, dan agresif. Selanjutnya saya akan menjelaskan patofisiologi virus rabies. Karena di sini saya tidak hafal, saya akan mengambil HP saya dulu. Sini. Yang pertama, kasus paparan hewan tersangka virus rabies. Yang kedua, hewan lari atau hilang dari dan tidak dapat ditangkap hewan atau dibunuh. Selanjutnya, resiko tinggi, luka resiko tinggi dan luka resiko rendah. Yang luka resiko tinggi segera diberi vaksin anti rabies dan imunoglobulin. Dan untuk luka resiko rendah, segera diberi vaksin anti rabies. Spesimen otak dapat diperiksa di laboratorium. Untuk positif dan negatif itu dibagi menjadi dua. Untuk positifnya lanjut ke vaksin anti rabies, dan negatifnya stop vaksin anti rabies. Selanjutnya, kasus paparan hewan tersangka rabies itu dibagi dua. Yang kedua tuh hewan dapat ditangkap dan diobservasi 10 hari. Untuk luka resiko tinggi dan terbagi dua untuk luka resiko. Yang pertama luka resiko tinggi dan luka resiko rendah. Untuk resiko tingginya segera diberi vaksin anti rabies dan imunoglobulin, sama dengan yang tadi. Yang kedua, luka resiko rendah, tunggu hasil observasi. Yang segera diberi vaksinasi anti rabies dan imunoglobulin. Selanjutnya, hewan sehat. Untuk hewan sehat sebaiknya stop vaksin anti rabies. Dan hewan mati diberi kelanjutan vaksin anti rabies. Spesimen otak dapat diperiksa di laboratorium, positif atau negatif. Kelanjutannya vaksin anti rabies dan stop vaksin rabies kalau hewannya mati. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pencegahan apa saja yang pencegahan untuk terhindar dari virus rabies. Yang pertama itu vaksinasi hewan kita, terutama anjing dan kucing, untuk terhindar dari virus rabies. Yang kedua, hindari kontak peliharaan hewan kita dengan hewan liar, terutama yang menunjukkan gejala terinfeksi virus rabies. Yang ketiga, tutup semua celah yang ada di rumah untuk terhindar dari hewan-hewan liar yang terinfeksi virus rabies. Untuk pengobatan virus rabies, yang pertama, jika seseorang tergigit oleh hewan yang terinfeksi virus rabies, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencuci gigitan bagian cakaran selama 15 menit dengan air sabun, dan juga selanjutnya meminta bantuan medis untuk tindak melanjutkan pertolongan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang virus rabies. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.